Kami kelas 6, pada pagi hari ini kita akan memulai materi IPS tema 6 subtema 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas pada subtema pertama. Nah, merdeka artinya bebas dari penjajah, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Nah, pernyataan kemerdekaan Indonesia itu dinyatakan dalam dua pernyataan, yaitu pernyataan de facto dan de jure. Nah, pernyataan de facto artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Nah, pernyataan secara de jure artinya pengakuan dari negara lain. Nah, anak-anak, berikut adalah makna proklamasi ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, makna proklamasi secara spiritual artinya bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan. Nah, yang kedua, proklamasi ditinjau dari aspek hukum. Artinya berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, makna proklamasi dari aspek sosiologis. Artinya perasaan dan merdeka secara fisik dan mental. Yang keempat, makna proklamasi ditinjau dari aspek politis. Artinya bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Yang kelima, makna proklamasi dari aspek historis. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat diwujudkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, beribadah dengan rukun dan khusyuk sesuai dengan agama yang dianut. Nah, contohnya Kristen beribadah ke gereja. Nah, yang kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Yang ketiga, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Yang keempat, menjaga kerukunan dengan teman termasuk saat bermain. Yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku, contohnya aturan untuk mengenakan helm saat berkendara. Nah, yang keenam, ini sudah sering kita lakukan, yaitu mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Yang ketujuh, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di dalam masyarakat, contohnya ikut bergotong royong dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki subtema kedua. Nah, pada subtema kedua ini kita akan membahas sikap-sikap yang perlu ditetapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Contoh sikap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Contoh perilakunya melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga, rela berkorban. Contoh perilakunya bersedia menolong dengan tenaga, lalu bersedia menolong dengan pikiran, dan bersedia menolong dengan harta. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, teman, warga, dan masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, berkompetisi dalam meraih prestasi. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kesenian daerah. Nah, ini untuk mempertahankan kemerdekaan.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.